Rahimakumullah. Inilah yang harus selalu kita jaga. Bagaimana kita selalu berusaha menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah makhdhah dengan salat kita ataupun ibadah ghairu makhdhah dengan amalan-amalan keseharian kita. Dalam kondisi apapun, dalam suasana apapun, sesibuk apapun kita, jangan sampai yang namanya ibadah, terutama salat, kita tinggalkan. Karena ini merupakan tugas dan kewajiban kita sekali lagi sebagai seorang muslim. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Sungguhnya salat ini merupakan tugas, kewajiban bagi kita yang mengaku diri kita ini seorang muslim. Jadi ketika kita memang benar-benar menyerahkan diri kita, mempasrahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita pun harus siap untuk menjalankan semua apa yang Allah perintahkan kepada kita. Berusaha dengan sekuat tenaga kita menjalankan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hal itu kita berusaha mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah ketika kita selalu mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam hal ibadah ataupun dalam hal muamalah kepada sesama manusia, maka insyaallah kita semua akan menjadi orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang insyaallah selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ketika kita sudah dekat selalu kepada Allah, maka Allah pun akan dekat kepada kita. Siapa yang tidak ingin dekat kepada Allah? Siapa yang tidak ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh karena itu syarat ketika kita menginginkan diri kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi mari kita bersama-sama jaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat kita. Ketika ibadah salat kita sudah bagus, maka jangan lupa kita pun harus baik akhlaknya, baik tingkah laku kita di lingkungan manusia, di lingkungan masyarakat, dimanapun kita berada, harus baik. Jangan sampai ketika ibadah kita sudah bagus, tapi akhlak kita, tingkah laku kita dengan tetangga, dengan keluarga, dengan teman sekerja masih tidak baik, maka jangan sampai ini terjadi kepada diri kita. Karena ketika ini terjadi pada diri kita, kita takut, khawatir apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan nantinya tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diri kita sendiri yang tidak mau menjaga diri kita, yang tidak mau berusaha menjadikan diri kita ini orang-orang yang baik kepada sesama manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu, yang beriman kepada Allah dalam artian melaksanakan perintah Allah, salatnya bagus, ibadahnya bagus, wa 'amilus shalihat, dan juga amalan-amalan solehnya, tingkah lakunya, perbuatannya kepada sesama manusia juga bagus. Anna lahum jannat, kata Allah, bagi mereka akan aku siapkan kebahagiaan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, inilah dambaan kita semuanya, tentunya mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma baik nanti tatkala kita kembali kepada Allah, tentunya kita juga mengharapkan kebaikan selama kita hidup di dunia ini. Dan ketika kita mengharapkan kebaikan di dunia ini, maka kita sendiri yang harus berbuat. Jangan sampai kita mengharapkan kebaikan dari orang lain, tapi kita sendiri tidak mau berbuat baik kepada orang lain. Sekali lagi, ketika kita mengharapkan kebaikan dari orang lain, maka kita pun harus melakukan kebaikan buat orang lain. InsyaAllah ketika kita melakukan kebaikan buat orang lain, maka orang lain pun akan berbuat kebaikan kepada kita. Jadi jangan sampai sekali lagi kita berharap kebaikan kepada orang lain, tapi kita sendiri sekali lagi jahat kepada orang lain, tidak baik kepada tetangga, maka tidak akan mungkin Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Maka oleh karena itu mari kita bersama-sama mengintrospeksi, memuhasabai diri kita, melihat ke dalam diri kita bagaimana diri kita saat ini.
Bagaimana diri kita saat ini sekali lagi? Ketika kita merasa saat ini kita masih kurang ibadah kita kepada Allah, mari yuk kita sama-sama sempurnakan. Mari yuk kita sama-sama perbaiki. Ketika kita merasa saat ini atau selama ini kita masih belum baik akhlaknya, tingkah laku kita kepada sesama manusia, ketika kita bergaul maaf masih pilih-pilih, ketika yang kaya kita dekati, ketika yang susah kita jauh, jangan sampai yang bodoh maaf kita curangi, jangan sampai yang seperti ini. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, selalu harus kita selalu jaga kebaikan kepada diri kita. Jadikan diri kita ini selalu takut kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Selalu mendekatkan diri bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Takut kepada Allah. Takut kenapa? Karena kita tahu setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu semuanya nanti akan kembali kepada diri kita. Takut kita ketika kita melakukan keburukan kepada sesama manusia, tetangga kita, mungkin keluarga kita. Kita takut nanti itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut ketika kita sekali lagi melakukan keburukan-keburukan di dunia ini. Ketika kita sudah selalu khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah di situ berarti kita menjadi orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah iman kita, ibadah kita yang sudah kita lakukan sudah membekas kepada diri kita. Kenapa? Karena munculnya rasa takut kita ketika kita meninggalkan atau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ciri keimanan seseorang itu baik dilihat dari kesehariannya, dilihat dari perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ibadahnya bagus tapi kesehariannya tadi kami katakan di awal masih belum bagus, berarti ibadahnya pun masih belum bagus. Masih kita harus sama-sama introspeksi ibadahnya. Salatnya mari sama-sama harus introspeksi. Kenapa? Karena jelas dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketika kita salat tapi masih melakukan kemungkaran, berarti yang salah diri kita yang belum mengaplikasikan apa yang ada dalam salat itu tadi. Diri kita yang mungkin baru sholatnya lepas kewajiban saja, lepas kewajiban jangan tak sholat, tapi belum menjadikan sekali lagi sholat itu sebagai kebutuhan, belum menjadikan sholat itu bisa merubah diri kita ini yang tadinya mungkin masih lalai menjadi lebih baik. Maka inilah yang harus sama-sama kita perbaiki, inilah yang harus sama-sama kita koreksi dalam ibadah kita. Kita berharap tentunya sekali lagi setiap apa yang kita lakukan, ibadah yang kita perbuat, amalan-amalan soleh yang kita perbuat, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, setiap apa yang kita lakukan, ibadah kita, amalan-amalan soleh kita, itu mengharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah ridho dengan perbuatan kita, maka insya Allah Allah akan memberikan kebaikan kepada diri kita. Dan untuk mendapatkan ridho Allah, maka dekatkan selalu diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak zikrullah, baik itu dengan salat kita ataupun dengan zikir-zikir lisan kita. InsyaAllah ketika kita banyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan terjaga dari kemaksiatan di dunia ini insyaAllah, yang pada akhirnya nanti kita semua insyaAllah akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu